Halo Sobat Neo, apa kabar? Selamat datang kembali di Neo Channel bersama saya Ki Anom. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai struktur folder dan environment yang ada di Cognitor versi 4. Jika teman-teman mengikuti playlist ini, pada materi sebelumnya kita telah membuat sebuah aplikasi menggunakan Cognitor versi 4. Nama aplikasinya kemarin adalah Toko Buku. Kemarin untuk toko bukunya, kita menyimpannya di folder htdoc di dalam CrossM kita. Nah, untuk struktur folder yang ada di Cognitor versi 4, sangat berbeda dengan struktur folder yang ada di Cognitor versi 3. Di sini kita akan mencoba membandingkan apa saja perbedaan struktur folder yang ada di Cognitor versi 3 dan versi 4. Ini adalah struktur folder yang ada di Cognitor versi 3. Jadi jika kita bandingkan dengan struktur folder yang ada di Cognitor versi 4, kita buat seperti ini saja. Nah, di sini sudah jelas sekali berbeda. Untuk struktur folder utama di Cognitor versi 3, itu ada application, system, dan user guided. User guided ini biasanya berisi dokumentasi. Nah, sedangkan untuk struktur folder yang ada di Cognitor 4 itu lebih banyak lagi. Ini adalah struktur folder ketika kita tidak menggunakan unit testing yang ada di Cognitor versi 4-nya. Di sini ada app, ada public, ada test, vendor, writable, dan beberapa file. Nah, jika Cognitor versi 3 folder application adalah folder utamanya, maka untuk C4 adalah folder app adalah folder utamanya. Di dalam sini kita bisa memanipulasi MVC, Model View Controller, dan melakukan beberapa konfigurasi. Kita tidak akan membahas mengenai fungsi dari struktur folder yang ada di Cognitor versi 3. Untuk fungsi dari struktur table di Cognitor versi 3, kita telah membahasnya di playlist yang lain, yaitu tutorial mengenai CI3. Dan pada tutorial kali ini kita hanya berfokus pada fungsi dan struktur folder di CI4. Oke, sekarang kita bahas masing-masing struktur folder dan fungsi dari masing-masing folder yang ada di CI4. Untuk lebih mempermudah pembahasan kita akan mencoba membuka project aplikasi toko buku kita ke dalam VS Code. Kita buka saja VS Code. Untuk membuka project aplikasi kita ke dalam VS Code, kita bisa pilih menu file, kemudian kita pilih open folder, lalu kita cari lokasi penyimpanan project kita. Kita menyimpan ada di CrossM, folder htdoc, kemudian toko buku. Kita pilih ini, kemudian kita pilih select folder. Jika muncul seperti ini, kita centang saja, kemudian yes. Oke, ini cara pertama untuk membuka aplikasi kita ke dalam VS Code. Untuk cara lainnya, untuk membuka aplikasi kita menggunakan VS Code, kita bisa ke aplikasi kita. Kita masuk ke toko buku ya. Jadi, kita masuk ke folder utama di dalam toko buku, kemudian kita klik kanan, kemudian pilih Git Base Here. Lalu di sini kita ketikkan code titik. Kita enter, maka sintaks ini akan membuka project kita ke dalam VS Code. Seperti ini. Ini untuk cara simpelnya. Ini untuk file lainnya kita close saja. Oke, ini kita silang, ini kita silang. Sekarang kita telah membuka project toko buku kita ke dalam VS Code. Nah, di sini di dalam folder app, di sini ada beberapa folder lain seperti config, controller, database, filter, helper, language, library, sampai views. Nah, folder app ini adalah merupakan folder utama dari CI4. Di dalam folder ini kita bisa memanipulasi
dan melakukan konfigurasi. Ini adalah folder inti dari CI4. Jadi nanti kita kebanyakan bekerja untuk mengembangkan aplikasi kita di dalam folder app ini. Nah, untuk folder konfigurasi yang ada di dalam folder app ini, itu nanti ada berisi, ada folder boot, kemudian di sini yang utama itu ada file app.php, autoload, cache, constant, content security policy, cookies, database, email, filter, service, validation, dan sebagainya. Nah, biasanya yang akan nanti kita ubah-ubah adalah file app.php ini. Ini adalah file app.php. Jadi di dalam file app.php, di sini nanti kita bisa melakukan konfigurasi untuk base URL-nya. Secara default, jika kita menginstal menggunakan Composer, itu nanti base URL-nya adalah http://localhost port 8080. Jadi nanti ketika kita mengakses di browser seperti Mozilla atau Chrome, itu nanti kita mengakses menggunakan link ini, maka akan menampilkan aplikasi kita. Kemudian di sini ada index page-nya yaitu index.php. Jadi index.php ini adalah file yang pertama kali diakses ketika kita menjalankan aplikasi kita. Nah, file index.php ini ada di mana? Yaitu ada di yang folder yang namanya public ini. Ini ada file index.php. Oke, kita kembali ke app.php. Oke, seperti itu ya. Jadi sebelum kita memulai mengembangkan aplikasi, kita harus ngeset dulu base URL-nya ini kita akan letakkan di mana. Jika kita nanti akan menjalankannya menggunakan yang namanya local developer server, ini untuk base URL-nya nanti kita abaikan tidak masalah. Tapi jika kita menjalankan dengan menggunakan CrossM, ini biasanya localhost itu portnya itu kita sesuaikan dengan port yang kita gunakan di dalam CrossM, baik itu port 80 atau port 81. Biasanya untuk port 80 ini kita abaikan seperti ini saja. Jadi nanti sebelum teman-teman memutuskan untuk mengembangkan aplikasi lebih lanjut, ini kita harus menentukan dulu base URL kita ada di mana. Di materi sebelumnya kita ada dua cara untuk menjalankan aplikasi kita, yaitu menggunakan local developer server dan juga menggunakan CrossM. Untuk local developer server, kemarin kita menggunakan command prompt ya, menggunakan command line dengan mengetikkan sintaks php spark serve. Kemarin kita akan menjalankan menggunakan ini ya, menggunakan git bash, klik kanan, kemudian git bash here, kita menjalankan ini ya, menjalankan menggunakan git bash, terminal terpisah. Sebenarnya kita juga bisa menjalankan dengan terminal yang ada di dalam VS Code-nya. Kita kembali ke VS Code, di sini di dalam VS Code itu ada yang namanya terminal. Kita klik saja terminal, kemudian di sini ada new terminal, atau untuk shortcut-nya adalah Ctrl Shift lalu backtick. Di dalam keyboard kita tekan secara bersamaan. Nanti di bawah sini akan muncul terminal seperti ini. Ini secara default, ini adalah menggunakan PowerShell. Kalau di tempat saya itu menggunakan PowerShell. Mungkin untuk teman-teman ada yang defaultnya di sini adalah command prompt. Sebenarnya tidak masalah. Teman-teman juga bisa menggantinya. Di sini kalian bisa mengganti menggunakan PowerShell, git bash, command prompt, atau yang lainnya ya. Di sini saya akan menggunakan command prompt saja karena akan digunakan untuk menjalankan aplikasi saja, untuk menjalankan PHP Spark Serve. Sebenarnya nggak masalah, teman-teman mau pakai PowerShell, mau menggunakan command prompt, atau menggunakan git bash. Biasanya kalau saya untuk menjalankannya saja menggunakan command prompt, lalu untuk nanti untuk menginstalasi atau mengunduh library, saya menggunakan yang namanya git bash. Untuk terminal yang tidak kita gunakan, kita bisa menghapus dengan cara ngeklik icon trash ini di terminal yang akan kita hapus. Kita klik saja untuk PowerShell-nya. Sekarang kita akan menjalankan terminal ini di dalam CMD ya, di dalam command prompt. Kita jalankan php spark. Sure. Kita enter.
Jika berhasil seperti ini ya. Nah, nanti untuk URL-nya kita akan mengakses base URL yaitu http localhost /8080. Ini kita copy lalu kita pastekan di browsernya. Maka aplikasi kita sudah jalan. Tapi jika kita menjalankan aplikasi kita menggunakan CrossM, berarti nanti kita akan mengakses localhost /tokobuku/public seperti ini. Maka aplikasi kita juga berjalan. Nah, jika kita ingin menjalankannya menggunakan CrossM, maka untuk base URL-nya kita ganti linknya dengan menggunakan ini. Ini kita copy, kemudian kita gantikan di sini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini terminalnya bisa kita close. Nah, jadi untuk base URL ini tergantung dengan menggunakan apa teman-teman untuk menjalankan aplikasinya. Jika teman-teman nanti akan menghosting aplikasi yang telah teman-teman kerjakan, itu biasanya nanti base URL-nya ini disesuaikan dengan nama domainnya. Seperti itu. Nah, untuk cara seperti ini kita namakan adalah dengan cara konfigurasi base URL secara statis. Jadi jika kita ganti domain, kita juga harus mengganti base URL-nya. Misal untuk nama folder project kita yang sebelumnya toko buku ingin kita ganti dengan nama lain, maka base URL-nya juga kita ganti. Oke, karena kita nantinya akan menggunakan Sparksoft atau local developer server kita, maka ini untuk base URL-nya kita biarkan saja seperti ini. Nah, selain file app.php, ada juga file yang namanya autoload.php. Nah, biasanya untuk file autoload.php ini digunakan untuk proses autoloading. Jadi, jika kita misal menggunakan sebuah library, biasanya kita melakukan proses autoload. Kita harus melakukan konfigurasi di autoload ini. Nah, di sini salah satu keunggulan dari CI4 adalah untuk proses autoloadingnya udah otomatis ya. Jadi, kita sudah tidak terlalu memikirkan proses autoloadingnya. Misal jika kita menginstal sebuah library atau package menggunakan Composer, maka untuk autoloadingnya sudah di-setting langsung atau sudah dikonfigurasi langsung oleh komposernya. Oleh karena itu, di CI4 ini, proses autoloadingnya itu lebih efektif dibandingkan dengan CI3. Karena di CI4 ini, untuk proses autoloadingnya sudah menggunakan standar yang baru yaitu PSR4. PSR4 itu adalah standarisasi autoloading dalam menghasilkan kelas dan file di dalam PHP. Oke, untuk file lainnya yang mungkin penting adalah di constant.php. Nah, constant.php ini adalah digunakan untuk membuat suatu constant variable. Jadi maksud dari constant variable itu adalah variabel yang nanti bisa diakses oleh semua kelas yang ada di dalam project toko buku kita. Untuk mendefinisikan variabel konstan, kita menggunakan yang namanya fungsi define. Kemudian ini adalah app namespace, ini adalah nama variabel konstan kita. Lalu di sini untuk app ini adalah isi dari variabel konstan kita. Misal saja di atas ini kita ingin membuat variabel konstan untuk nama aplikasi kita. Kita buat define, misalnya app name, lalu kita buat define lagi, lalu app name. Nah, app name-nya apa? Misalnya adalah toko buku. Seperti ini. Maka, ketika kita mengakses variabel app name ini di dalam project kita, itu kita cukup mengakses yang namanya app name ini. Maka nanti isi dari variabel konstan app name ini adalah toko buku. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada file yang namanya database.php. Nah, database.php ini digunakan untuk konfigurasi database kita. Kita ke bawah, nah di sini ada yang namanya username, password, dan database. Untuk lokal, biasanya untuk username adalah root.
Lalu untuk passwordnya biasanya kosong, lalu untuk nama database-nya nanti bisa kita buat nama database-nya. Tapi untuk materi kali ini kita tidak menggunakan database, mungkin untuk konfigurasi database akan kita bahas lebih lanjut ketika kita sudah mengembangkan aplikasi kita menggunakan database. Oke, kita lanjut. Di sini ada email.php. Nah, di sini biasanya untuk konfigurasi ketika kita menggunakan email, misal jika kita ingin mengirim suatu pesan ke suatu alamat email, kita harus melakukan konfigurasi di dalam email ini, di file email.php. Lalu di sini ada encryption, file yang digunakan untuk proses konfigurasi enkripsi kita. Lalu di sini ada file penting lagi, yaitu routes.php. Nah, di sini routes.php ini digunakan untuk proses routing kita ya. Jadi ketika kita mengakses link yang ada di sini, nah link yang bisa diakses yang ada di sini itu harus kita sesuaikan dan kita tentukan di dalam konfigurasi routes.php ini ya. Sebagai contoh di sini sudah ada defaultnya, yaitu ada routes yang mengakses controller home fungsi index. Seperti ini ya. Jadi ketika kita mengakses localhost seperti ini, nah secara otomatis dia sudah mengakses controller home fungsi index. Nah, untuk penggunaan routes dan controller mungkin akan kita bahas di materi yang berbeda. Oke, mungkin itu beberapa file yang biasanya kita ubah-ubah atau kita lakukan konfigurasi yang ada di dalam folder config. Sekarang kita lanjut ke folder controllers. Nah, di sini untuk folder controller sendiri berisi file controller dari aplikasi yang kita kembangkan. Di sini sudah ada default controllernya yaitu base controller. Kemudian di sini kita sudah memiliki yang namanya home.php. Ini adalah sebuah controller di mana controller ini mengextend yang namanya mengextend ke base controller. Lalu selanjutnya ada folder database. Ini folder untuk kita melakukan migration dan shader, melakukan migration dan sheets di dalam C4 kita. Lalu ada filter, biasanya untuk menyimpan kelas yang dijalankan sebelum maupun sesudah kita menjalankan controller. Lalu ada helper. Ini helper dan library itu sebenarnya hampir mirip ya. Jadi kita bisa menggunakan helper maupun library. Biasanya untuk helper dan library ini berisi fungsi-fungsi yang dapat membantu memudahkan kita dalam mengembangkan aplikasi kita. Lalu untuk language, ini adalah tempat penyimpanan bahasa yang kira-kira didukung oleh aplikasi kita. Lalu ada library tadi ya, sama seperti helper. Di sini ada models. Untuk model sendiri adalah representasi dari business entities, di mana dia nanti mengatur koneksi antara aplikasi dengan database. Jadi nanti model ini berisi query-query yang nanti akan mengakses ke database kita. Lalu ada third party, ini biasanya berisi library dari pihak ketiga yang kita gunakan untuk mengembangkan aplikasi. Lalu ada folder views, di sini berisi file HTML atau tampilan yang kita buat sendiri, biasanya itu nanti akan ditampilkan di browser aplikasi kita. Nanti untuk penggunaan view, model, dan controller akan kita bahas lebih lanjut di materi yang berbeda. Nah, selain folder app yang merupakan folder inti dari aplikasi kita, di sini juga ada folder public yang tidak kalah penting dengan folder app kita ya. Nah, untuk folder public sendiri, biasanya itu nanti akan berisi aset-aset kita yang nanti akan kita tampilkan di dalam halaman browser kita, di halaman aplikasi kita, seperti CSS, JavaScript, image, font, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita menggunakan file uploading, itu nanti file-file uploadnya itu, yang kita upload itu nanti akan kita simpan di folder public. Karena folder public itu adalah folder yang bisa diakses oleh klien ketika mereka mengakses aplikasi kita.
Jadi semua aset yang dapat diakses oleh umum itu kita letakkan di dalam folder public. Nah, secara default di dalam folder public itu ada htaccess. Htaccess itu digunakan untuk membuat pretty URL sehingga URL kita itu lebih bersih tanpa adanya file yang diakses pertama kali, yaitu index.php. Seperti yang tadi telah saya jelaskan, bahwa sebenarnya file yang pertama kali diakses itu adalah file index.php. File ini ya index.php. Maka ketika kita mengakses URL seperti ini, sebenarnya di sini ada index.php seperti ini. Nah, jika ada index.php ini, berarti URL itu kurang cantik ya. Maka dari itu, dengan htaccess, ini index.php ini bisa kita hilangkan. Itu adalah kegunaan dari htaccess. Kemudian ada favicon.ico, ini adalah icon dari aplikasi kita. Kita bisa mengganti ikonnya sesuai dengan keinginan kita. Oke, itu untuk folder public. Lalu di sini ada folder test. Folder test itu folder yang digunakan ketika aplikasi kita menjalankan testing. Ini kita tidak bermain atau bekerja di folder testing ini ya. Jadi ini folder yang alangkah lebih baiknya tidak kita ubah-ubah. Lalu di sini ada folder vendor. Jadi ketika kita menginstal library atau dependency package untuk membantu kita dalam mengembangkan aplikasi, nanti semuanya akan masuk di dalam folder vendor ini. Lalu di sini ada write table untuk menyimpan cache, debug, logs yang diisi secara otomatis oleh CI-nya. Jadi folder write table ini juga disarankan untuk tidak dimodifikasi. Jadi kita abaikan saja folder ini. Lalu kelebihan lagi di CI3 dibandingkan dengan CI4, yaitu di sini kita memiliki folder environment, yaitu folder env. Nah, folder environment itu apa? Apalagi jika kita bekerja atau mengembangkan aplikasi dalam tim, itu biasanya kita memiliki konfigurasi sendiri-sendiri. Misal untuk konfigurasi database-nya sendiri-sendiri, untuk konfigurasi base URL-nya sendiri-sendiri, maka dengan adanya file environment ini, kita cukup melakukan konfigurasi di sini. Jadi kita tidak perlu melakukan konfigurasi yang ada di folder app ini ya, di folder config ini. Nah, di dalam env ini, di sini ada yang namanya environment.production. Untuk environment.production di sini ada 3, yaitu development, testing, dan production. Nah, ketika kita sedang mengembangkan aplikasi kita, maka kita menyeting environment ini ke dalam development. Untuk testing ya di set ke dalam testing. Nah, untuk sudah publish berarti kita ubah menjadi production. Lalu di sini ada konfigurasi base URL ya. Base URL yang kita akses dari file app. Lalu di sini ada session. Lalu di sini ada konfigurasi database. Kita juga bisa melakukan konfigurasi database di sini ya, ketika kita sedang mengembangkan aplikasi. Ini adalah konfigurasi database ketika kita melakukan testing. Lalu kita ke bawah, di sini ada konfigurasi enkripsi. Ada security juga. Seperti itu ya. Jadi, ketika kita melakukan konfigurasi di file env ini, kita tidak perlu melakukan konfigurasi di config ini ya. Misal, jika kita melakukan konfigurasi base URL di env, maka kita tidak perlu melakukan konfigurasi base URL di app.php ini. Jadi cukup salah satu saja. Karena percuma jika kita sudah melakukan konfigurasi di sini, tapi kita juga melakukan konfigurasi di sini, maka apapun konfigurasi yang kita lakukan di dalam config ini, dia tidak akan terbaca. Karena semuanya sudah kita lakukan konfigurasi di sini. Nah, ini kalau ada tanda pagar seperti ini berarti masih nonaktif ya. Untuk mengaktifkannya, kita bisa menghapus tanda pagar ini. Untuk menggunakan konfigurasi dengan env ini, kita dapat mengubah atau rename
file env ini menjadi file .env. Biasanya saya menduplikasi file env ini, lalu saya rename menjadi .env. Kenapa? Agar ketika kita salah melakukan perubahan atau salah melakukan konfigurasi, kita masih punya backupnya. Kita masih memiliki dokumentasi awalnya. Oke, untuk membuatnya kita bisa copy saja. Lalu kita klik di luar sini ya. Kita pastekan. Jadi sudah sejajar dengan env ini, lalu kita rename. Kita rename menjadi .env. Nah, maka untuk ikonnya berubah ya. Lalu di sini kita aktifkan CI environment-nya, untuk production kita ubah menjadi development. Karena untuk aplikasi kita akan kita development. Oke. Jika kita sudah mengubah environment-nya, maka ketika kita menjalankan aplikasi kita, yang sebelumnya di bawah sini adalah ada environment production. Ketika kita refresh, maka di sini environment-nya berubah menjadi development. Kenapa kita harus mengubah environment-nya ini menjadi development? Hal itu karena ketika dalam pengembangan, jika kita tidak mengubahnya menjadi development, jika ada error, maka aplikasi kita tidak menampilkan errornya itu apa. Jadi jika ada error, tidak akan ditampilkan di browser kita, karena kita tidak menggunakan environment development. Untuk file lainnya kita biarkan saja, dan ini juga file yang tidak kita sarankan untuk dimodifikasi. Oh ya teman-teman, tadi kan kita melakukan konfigurasi base URL itu secara statis ya. Sebenarnya kita juga bisa melakukan konfigurasi secara dinamis, jadi kita tidak lagi memikirkan mengenai konfigurasi base URL-nya. Jadi dimanapun nanti file ini akan disimpan atau nama domain ketika kita hosting, itu kita tidak perlu lagi nyeting base URL-nya. Oke, untuk membuat base URL secara dinamis, kita akan membuat sebuah constant variable, yaitu base URL-nya. Untuk constant variable tadi kita menyimpannya di dalam file constants.php. Nah, di sini kita membuat constant variable ya. Nah, isi dari constant variable-nya itu apa? Kita bisa coba search, yaitu base URL dinamis CI4. Kita bisa gunakan referensi yang paling atas sendiri dari website mahadisuda.com. Oke, kita ke bawah. Nah, ini script yang harus kita copy. Ini adalah script yang harus kita tambahkan. Mungkin kita bisa download script ke file constant.php. Ini kita kopikan saja base-nya seperti ini. Ini kita copy, lalu kita paste-kan di constant. Kita paste seperti ini ya. Oke, jika sudah kita save. Kita tekan Ctrl S. Jika teman-teman lihat di sini ada dua konfigurasi ya, ada dua jenis. Jika link kita berupa HTTPS, maka nanti konfigurasinya akan seperti ini. Jika link kita berupa HTTP, maka konfigurasinya akan seperti ini. Nah, kemudian kita buat saja base URL seperti ini ya. Base URL. Kita telah membuat constant variable bernama base URL. Nah, base URL itu berisi variable base, dan variable base itu adalah berisi script ini. Kita save. Maka variable base URL ini kita dapat akses di dalam file app.php. Ini ya. Ini kita copy saja biar kita ada backupnya. Kita tekan Shift Alt panah ke bawah untuk copy. Lalu salah satunya kita komen saja dengan tekan Ctrl/. Lalu untuk yang base URL ini kita ganti dengan constant variable namanya base URL. Kita save. Nah, sekarang kita coba refresh. Maka masih tetap jalan ya. Itu untuk konfigurasi
base URL secara dinamisnya. Oke, mungkin sekian teman-teman untuk materi kali ini, pengenalan mengenai struktur folder dan environment yang ada di Cogniter versi 4. Semoga materi kali ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di materi selanjutnya. Saya Ki Anom undur diri dan salam coding.